Tadi salam sama saya. Apaan Bu Nisa? Salam dulu. Begitu pas salam, saya ini kan ya, saya ikrarkan sekarang bahwa saya akan membuat suami saya menjadi top SUM nasional. Dia langsung bilang kayak gitu. Udah kayak gitu. Oh benar nih Bu Nisa. Benar. Sekarang kita ikrarkan dulu salaman dulu kan ya. Saya akan jadikan suami saya top SUM nasional. Begitu selesai, saya kan bilang sama dia, sama istri saya negur ya. Ari Bunda, saya bilang teh, kepikiran harus berapa kita iniin omset, saya bilang. Ngomong teh dipikir dulu untuk jadi top SUM nasional seperti itu. Dia cuma bilang gini, udahlah ya, nggak usah pusing mikirin kayak gitu. Yang pentingnya kita jadi top top leader terus di agency. Dulu mah SI3, di SI3 itu top leader. Terus anak-anak kita ada 4 orang, itu kita jadikan SUM juga, kita naikkan dan selalu mereka jadi top leader, semuanya pokoknya dari grup kita. Ya udahlah, saya ya udah pasrah aja gitu kan. Nah itu di bulan Juli. Jadi ini terkait dengan Finish Strong juga. Jadi di bulan Juli sampai bulan Desember gitu ya, kami tidak berpikir lagi, aduh bagaimana, udahlah kerjain aja ya, kita kerjakan biar nanti Allah yang kasih kalau misalnya kemudian misalnya memang saya harus top SUM nasional pun entah dari mana gitu ya. Nah kalau untuk yang mungkin sudah pernah ngedengar cerita saya, mungkin sudah tahu mungkin jumlah angkanya. Tapi kalau misalnya Mam Lili nih, kira-kira udah tahu belum Mam? Kira-kira nih dari 2,7. Kalau tadi dibilang sampai Juli, ya, 2,7 kan diminta lebih ya. Kalau misalnya 2 kali lipat pun belum nyampe, katanya gitu kan. Ya. Tadi kalau 2 kali lipat kan 5,4 ya? Ya. Saya tebakannya 7. 7 ya Mam ya? Baik. Kalau ada lagi yang lainnya, kalau bisa tebak juga boleh. Saya 8 deh. 8, ya, thank you. Ada lagi nggak yang mau tebak-tebakan? ini di chat kali ya tulisnya, soalnya ini saya mute. Ya. Nah, tuh ada yang tulis 8, Bu Darmawani ya. Wah, Geoni. 12 katanya. 12, luar biasa ya. Aduh, tersanjung banget nih kalau sampai 12 miliar. Diaminin, Dok. Amin. Ya. 9, 10 katanya. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Ada yang ngetiknya sampai 110 saking tremornya. Saking luar biasanya ya. Tremor, Dok. 9, 11, tah. Ya. Mam, alhamdulillah Allah mudahkan dan Allah memberikan kemudahan bagi kami semua. Kebanyakan berarti yang benar itu kan yang sudah dengar mungkin cerita saya ya. 8 kata. Ya, tuh 10,2 miliar, Mam. Luar biasa. Ya, alhamdulillah ya. Tebakan saya terlalu rendah. Maaf. Gak apa-apa, Mam. Maksudnya dari desa ya. Dengan awalnya cuma 2,7. Jadi teman-teman semua kita jangan, maksudnya dulu kita paling yang dari top itu adalah dari Jakarta gitu ya. Ternyata kita yang di daerah juga ternyata bisa yang pertama. Dan yang kedua juga pada saat kita memang fokus kita jalankan dengan benar, kalau memudahkan semuanya, enggak terhitung, enggak kebayang juga Mam kita dapat omset 10,2 miliar gitu ya. Ya alhamdulillah sih ini karunia ya, kemudahan buat kami semuanya ya. Dan juga di 2016 sebelum kami waktu pas kami naik menjadi mau memutuskan untuk membuka Khalifah gitu ya, kami ada beberapa AM juga barengan omsetnya sampai 15 miliar baru. Dok, yang kita inginkan. Dokter nih makan apa sih? Ya, makannya nasi atau makannya nasi ya. Dok, boleh diceritain nggak Dok? Ya. Sambil ini kita ini ya, saya mau tahu nih, penasaran. Itu kerja 10,2 miliar kayak apa? Dari jam berapa sampai jam berapa Dok? Ya, jadi dulu mah gini Mam, kalau kita kerja mulai dari jam 7 ya, jadi rumah itu kayak base camp. Ya, dari jam 7 sampai jam 12. Jadi 12 malam ya. Jadi kami buka sampai jam 12 malam, siapapun agent leader yang mau datang silahkan ya. Tapi kalau di jam 12 malam istirahat ya. Jadi udah mulai ya istirahat lah kalau jam 12 malam gitu. Itu karena kita sama-sama kerjanya sama-sama Mang. Semua kita merapatkan barisan semuanya. Oke, Dok, ada cerita suka duka nggak? Ada pastinya Mam.
Oke. Jadi ya orang Oke, kadang lanjut. bilang bahwa untuk seperti ini enak ya jadi dokter jati, Ya, kan dokter mah banyak linknya segala macam. Ya betul, ya. link ada ya, tapi juga kami juga mengalami hal-hal penolakan sama ya. Bahkan mungkin saya sering menceritakan juga ke teman-teman yang lainnya juga bahwa saya pernah diusir, Mam. Oh, Ya, saya pernah diusir, padahal orang tersebut istri dari dokter juga sama, ya, istri dokter spesialis, dan dia tahu saya spesialis juga, ya, dan saya diusir oleh beliau. Ya. Memang mungkin tidak langsung pergi kamu kayak di drama-drama, enggak sih, Mam. Cuman dengan tangannya dia mempersilahkan saya keluar. Dia berdiri mempersilahkan saya keluar, istilahnya nanti kalau misalnya sudah selesai ilustrasinya, titipkan aja di meja sekretaris, ambil ini ke arah pintu, ya. Ya udah lu pergi deh sekarang Ya, gitu. istilahnya Ya. lu pergi deh sekarang, gitu kan. Nah di situ itu pada saat saya mau mencoba melepas jas putih saya, Mam. Saya buka jas putih saya ini kan dengan istri ke sana kemari, termasuk ke Majalengka itu ya, Majalengka 3 hari 3 malam saya di sana untuk prospek, dan begitu pas ketemu sama orang tersebut saya langsung diusir. Nah di situ sakit, harga dirinya terus terang tersinggung karena pada saat saya membuka jas saya justru diusir gitu kan. Sih emang rendah amat sama orang agent seperti ini, tapi pada saat itu kan kebetulan baik Objin ya yang saya itu saya bilang suami kamu Objin juga ya, kalau misalnya dia ketemu sama pasien hamil dengan kejang, dia pasti konsultasi dengan saya bilang jangan sombong jadi orang sampai istilahnya saya diusir-usir seperti ini gitu kan. Selama 2 bulan saya pakai lagi jas saya pakai jas saya, dan saya nggak mau lagi ngomongin tentang Prudential. Ya, tiap istri deketin, ya ini perlunya gimana, nggak mau, pokoknya sok bunda sendiri aja yang ini kerja sendiri, pokoknya saya nggak mau ngomongin tentang itu, saya pakai kemana-mana kalau setiap itu jas putih saya. Tapi biasanya leader saya setelah 2 bulan saya dikasihkan waktu untuk mereda gitu ya, dia sama saya jam 8 malam, telepon gitu pasti bagaimana kabarnya, langsung saya muntahkan semuanya, kekecewaan saya, kesakitan saya keluarkan semua, dan beliau hanya mendengarkan ya, Pak Denny, Bu Erni hanya mendengarkan sampai puas, baru oke, itu masalah, kita ingat solusinya dok ya, dokter ingat nggak dokter ngerjain bisnis ini untuk apa? Saya pengen punya waktu sama anak-anak. Ya dok. Nah, dengan adanya orang yang mengganjal seperti itu, apakah mimpi dokter untuk ketemu sama anak-anak, untuk punya waktu dengan anak itu harus terkuburkan? Saya mulai diam. Dok, dia bilang tuh, orang itu buang kotoran sama dokter. Dia sudah lupa kalau dia buang kotoran sama dokter. Tapi dokter nggak lupa. Dokter bawa kotoran itu kemana-mana, dan dokter cium tuh kotoran itu kemana-mana. Dok, buang kotoran itu, dianya juga sudah lupa. Gerak lagi karena dokter ini tujuannya mulia untuk punya waktu sama anak. Nah dari itulah Mam, saya bilang oke, saya mau janji lagi sama anak-anak untuk saya bisa bangkit lagi, saya buang dan saya kejarin kejarin lagi prestasinya juga gitu. Gitu ya. Oh, di sini malah ada yang diusir saudara sendiri. Luar biasa ya. Ini memang luar biasa ya urusannya ya. Kalau yang tadi dokter bilang, kalau profesi dokter itu sudah pasti dan semua orang tahu pasti dihormati. Kalau manggil selamat malam dok, gitu ya. Pokoknya kalau apa-apa, pokoknya dok aja gitu terus ya. Maaf ya, maaf. Saya mah orangnya ceplos-ceplos, maaf. Jadi pernah ngerasain waktu itu dibilang pas begitu tahu urusan asuransi, terus sampai diusir kayak begitu. Saya boleh tahu nggak sih dok, kebanyakan pandangan para dokter terhadap agen asuransi seperti apa sih dok? Ya. Ini untuk memahami ya. Ya, baik. Jadi waktu pas awal merintis juga tidaklah mudah, Mam. Jadi pada saat saya memulai karir saya di asuransi ini, nggak usah dari luar dulu ya, dari luar yang saya dekat umum.
saya dokter spesialis, dia cuma menghargai aja, senyum, oh iya dok, iya tapi enggak gitu kan. Mm-mm. Oh, nanti dipikirkan lagi ya dok, tapi enggak gitu kan, PHP. Mm-mm. Dan itu banyak gitu kan. Teman-teman sendiri juga, oh iya kang, tapi enggak. Terus ada juga yang saya WA, saya dulu mah BB ya, zaman BB ya, di BB segala macam enggak dijawab. Kan kalau kedokteran itu termasuk yang feodalnya lumayan tinggi ya, di mana senior dihargai gitu oleh junior. Ya, saya nelfon ke junior nggak diangkat. Saya nge BBM ke junior nggak dibales gitu ya. Terus gelar dokternya langsung luntur ya dok. Iya betul. Terus waktu pas saya mendekati, jadi waktu pas ada di seminar, saya datang, ada kumpulan di situ ya, ada kumpulan. Terus dia bilang, begitu pas saya datang, junior saya bilang gini, hati-hati sama Kang Jati, nanti di prospek. Aduh, itu mah sakit, Mam. Sama junior digituin gitu ya. Terus saya bilang, saya cuma gini aja dalam hati, oke, kamu taunya seperti itu ya, baik. Saya akan buktikan bahwa tanpa kamu jadi nasabah saya bisa sukses di bisnis ini. Saya cuma diam aja, terus saya langsung pergi ke tempat yang lain yang tidak ada dia di situ. Dan waktu pas dapat ke luar negeri prestasi saya startup ya, kan saya bawa kan tidak semua kayak gitu, Mam. Jadi ada juga dokter spesialis kakak angkatan yang juga ke saya gitu kan, karena percaya sama saya. Nah terus saya kasih magnet gitu ya, hanya souvenir kayak gitu ke mereka, dan mereka terima kasih. Dia tuh bilang yang ngomong itu teh, hari saya mana Kang, kok nggak dikasih dari luar negerinya? Nah, kamu nasabah saya bukan? Ya, terus dia bilang teh, ya kan saya nasabah Prudential juga, sama saya bukan? Ya bukan, sama agent yang lain. Ya minta sama agent yang lain, jangan sama saya. Kayaknya saya nggak kenal kamu deh. Jangan sampai saya bilang teh. Gitu amat ya, itulah istilah pembalasan yang enak banget gitu. Terus ada satu lagi itu ceritanya gini, guru saya Mam ya, guru saya sudah meninggal memang, tapi guru saya bilang seperti ini sama leader saya Dr. Cep Juli itu yang membawa saya ke bisnis ini. Dia bilang gini, Juli, Jati ada apa di sana gitu ya, di Cianjur ada apa, ada masalah apa di sana, dengan seniornya ada masalah, nggak ada masalah, sampai beliau telepon, kamu ada masalah apa Jati? Nggak ada masalah. Dengan senior nggak ada masalah. Kenapa dok? Enggak, saya cuma memastikan bahwa kamu ada masalah atau tidak. Nggak ada. Terus yang satunya lagi bilang, Juli, balikan Jati ke jalan yang benar. Kenapa dia ngejain asuransi? Kenapa nggak dia ngejalanin profesi sebagai spesialisnya? Sampai seperti itu, Mam. Saya sih pada saat itu sedih juga ya. Orang seperti itu sih nggak. Ada perang batin nggak? Perang batin lebih ke arah sedih pada saat kok gue diginiin ya, kayaknya kan kalau gue dokter kan ini harga diri ya, kadang-kadang orang kan begitu ya, jadi ada perang sendiri mempertanyakan, jadi kayaknya gue mendingan pilih yang mana nih ya, kok kayaknya begini sedih amat, kok ini begini gitu. Cara ngatasinnya gimana dok? Wajar sih Mam kalau ada seperti itu ya. Cuman itu tadi, saya punya istri yang luar biasa, ya saya punya leader yang luar biasa, yang beliau ingetin tujuan saya di bisnis ini apa. Mau punya potensi income yang tak terbatas, mau punya waktu yang tak terbatas, ada royalti. Yuk kita kerjain aja sedikit demi sedikit. Nah, saya cuman bertekad aja di situ Mam. Saya mau buktikan sama mereka dengan prestasi ya. Jadi saya cuma tutup telinga dan nggak mau dengerin mereka. Kalau perlu jangan ketemu dulu deh. Saya mau buktikan bahwa saya bisa berhasil di sini ya. Pada saat saya jadi top UM nasional, top recruiter nasional, top SUM nasional, itu kan terpampang dulu mah di PR ya, di PR paling tinggi. PR sama Kompas ya, terutama kan kalau di Jawa Barat kan PR ya. Itu ada top UM Jawa Barat, top SUM nasional gitu di 3 teratas gitu kan. Dan barulah itu guru-guru saya ngelihat, oh si Jati ternyata berhasil ya di bisnis asuransi. Oh ternyata si Jati ini ternyata bisa jadi top nasional ya. Barulah di situ mereka akan bawa, oh ya Jati ini ya hebat ya. Baru Pru sampai dibilang bos Pru. Terus si bos Pru sekarang tuh. Jadi pada saat disitulah mulai ngerasa nyamannya, karena mungkin dari mereka sudah ada penghargaan bahwa saya tidak memaksa-maksa mereka, tapi juga ternyata bisa mencapai hasil yang terbaik. Itu sih, Mam.
Hmm, hmm. Jadi di sini kita belajar bahwa jika kita mau dihargai orang, berjuanglah sekuat tenaga. Jika Anda di atas, Anda pun akan dihargai. Betul. Iya. Ya. Dan kalau kita sudah yakin, nggak usah takut sih, Mam. Saya berpikir gini, saya nggak ngelakuin rampok, saya nggak ngelakuin maling, saya kerja, ini istilahnya. Dan di sini bisnisnya juga halal, kenapa enggak? Gitu. Ya. Itu sih, Mam. Ya. Siap. Oke, saya lanjut ya, Mam ya. Ya. Nah, ini foto-foto pada saat saya dan tim, 2012, 2013, 2014 ini tim juga sudah mulai mendapatkan ya apa yang kami coba dapatkan, kami turunkan. Memang histori sejarah, tapi sejarah ini kan ada prosesnya. Ada blueprintnya gitu kan. Bagaimana mendapatkan piala emas itu. Jadi tahun demi tahun sampai 2017, alhamdulillah sih kami mendapatkan piala emas itu dari tim kami semuanya. Ya. Mohon maaf ya, ini bukan mau sombong, cuman saya yakin di sini banyak untuk penyemangat teman-teman ya. Tapi untuk penyemangat bahwa semuanya itu bisa kita dapatkan ya, baik itu dari daerah siapapun juga bisa ya. Dan di 2017 ini terakhir kali kita dapatkan, tapi mudah-mudahan nanti bisa dapat lagi ya di tahun-tahun berikutnya lagi ya. Semua orang berhak atas itu ya. Ya, kita ingin berduplikasi ya. Dan di tahun 2017 pada saat Pro Khalifah berdiri, tantangan hambatan selalu ada, Mam. Jadi kita juga ngalamin juga ya, ngalamin pada saat penolakan, terus ngalamin banyak mungkin yang tidak lagi sejalan dengan kami gitu ya. Ya kami bangkit lagi ya. Mungkin pada saat kita mulai mendirikan, ya kami merasa ditinggal juga ya, merasa ditinggal oleh teman-teman juga karena mungkin mereka ada pesan keluarga atau ada kesulitan lain dengan segala macam permasalahan gitu ya. Dulu kan ada yang ikut bisnis apalagi juga ada yang seperti itu. Ya, cuma satu hal yang kita selalu ingat dari leader-leader yang luar biasa tadi, kita masih punya leader meskipun kami sudah di KPM ya. Ayo dok, bangkit lagi, coba lagi ya. Kami sekarang mencoba lagi dan memang alhamdulillahnya meskipun mungkin dari 45 leader ya, dari 40 leader sekarang jadi 20 leader gitu kan, setengahnya habis. Cuma belajar dari Bro Sudin ya, dari Bro Sudin juga 2 kali beliau mengalami pengurangan seperti itu dan bangkit lagi. Mungkin saya belum seperti Bro Sudin jumlahnya yang luar biasa sekarang, tapi dari sini saya belajar bahwa yang ada yang masih tetap stay di Khalifah itu orang-orang terbaik yang saya inginkan. Betul banget. Kekompakannya selalu ada, Mam. Ini yang kita inginkan. Semuanya tenang, tidak banyak masalah intern yang harus ditangani sendiri, tapi semuanya bisa berjalan dengan baik gitu ya. Ini sih kita pengen saling support di agency, leader kita usahakan lagi untuk kita support untuk bisa maju lagi. Nah, pertanyaannya juga kadang ada yang bilang, kenapa sih masih mau di bisnis ini gitu kan? Kenapa dokter masih mau di bisnis ini gitu kan? Ada yang bertanya juga seperti itu ya. Nah, berjalannya dengan waktu yang saya temukan ternyata ada value bisnis di bisnis ini ya. Value yang saya mungkin juga terapkan, saya juga ini bagi dengan teman-teman semuanya, baik itu di agensi juga, bahwa kalau mau menjalankan suatu bisnis dan tetap bisa bertahan di bisnis itu, kita harus tahu kenapa kita ngejalanin bisnis ini. Why? Apa sih? Kamu mau di sini tuh mengejain apa gitu kan? Bagi saya setelah perjalanannya waktu gitu ya, saya ngomongin syariah ini bukan karena agama saya Muslim, bukan, karena ini memang syariah itu untuk semua kan. Nah, di syariah itu bagi Muslim sebagai saya itu adalah suatu ibadah gitu kan, menjalankan sesuai yang syariah itu adalah ibadah. Terus khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia itu ada yang punya banyak kebaikan buat banyak orang gitu kan. Di syariah ini kan kita ada tabaru, kita ada tolong menolong kan. Jadi ini baik bagi saya sendiri gitu kan, bagi kami semuanya ya. Dan juga di sini ngomonginnya bukan gibah, bukan gosip, bukan segala macam kan, tapi sharing kebaikan gitu kan. Jadi kenapa nggak saya lakukan gitu kan? Ini bisa menjadi bisnis dunia akhirat saya. Kenapa sih jadi bisnis dunia akhirat? Karena saya menjalankan bisnis dunia saya di Prudential, tapi dengan misalnya dengan syariah ini sesuai dengan agama saya, ada ibadahnya, ada syariah, ada kebaikan buat banyak orang, ini adalah bekal tabungan saya untuk akhirat nanti gitu kan. Jadi
kalau misalnya dibilang di bisnis dunia harus berhasil, jadi kaya, pikirannya duit melulu, jadi ya, kita memang harus kaya, ya harta kita bisa kita bawa mati, cuman caranya kita titipkan di mana, di pondok pesantren, di anak yatim piatu, ya kalau ada masjid kita titipkan semuanya di sana. Dan kita memang harus kaya gitu. Kalau misalnya kita tidak kaya, kita jadi peminta-minta gitu kan. Jangan sampai gitu kan. Ya kita memang harus kaya, dan harta kita bisa kita bawa mati kok. Nggak cuman di dunia aja, ya bisa kita wariskan buat anak cucu kita untuk kebaikan, ya. Nah, jadi ini value bisnis yang saya temui di sini, menjadi dunia dan akhiratnya saya. Dan juga yang penting di sini tuhumnya. Jadi buat siapa sih saya bekerja? Capek-capek saya bekerja itu buat siapa? Kalau itu buat anak, ya, buat orang tua, maka itu pastilah yang terbaik, gitu ya. Itu pasti yang terbaik. Itu yang saya rasakan. Baik. Nah, inilah alasan kenapa kami masih bertahan di bisnis ini. Kalau saya mau tanya kenapa Dr. Jati masih tetap bertahan, ya karena di sinilah. Ya, ini ada keluarga saya di Pur Khalifah menjadi keluarga saya, dan juga teman-teman di KPM semuanya di sini menjadi saudara saya. Ada orang itu adalah kakak angkatan saya di bagian saraf. Ya. Sampai sekarang, ya, terakhir itu berapa ya, 5 minggu, sebulan yang lalu ya kalau tidak salah, ya, masih mengajak saya untuk pindah ke Sibiru, gitu ya, dengan kan saya segala macamnya, ya pokoknya mah mengiming-imingi di Biru lebih baik, gitu ya. Dan tetap saya bersiap tetap di sini karena apa? Karena saya tahu value bisnis ini. Jadi maksudnya kakak kelasnya itu agen asuransi juga? Betul. Yang biru gitu. Dia udah dipindahkan aja semuanya ke sini gitu kan, baik itu nasabah maupun ya grupnya gitu ya. Itu tadi saya berusaha untuk tetap baik ya, saya bilang, Kak, saya ada seperti ada keluarga segala macam, tapi dia masih terus dan sampai saya pas bosan bilang gini, Kak, di grup kita di saraf itu masih banyak loh yang perlu kita tolong. Kalau misalnya mau punya bisnis, kakak ambil aja siapa yang mau kakak ambil untuk jadi agent di Biru, saya dengan di Prudentialnya. Jadi sama jangan sampai ngeganggu ya Kak ya, sampai saya seperti itu. Setelah itu dia masih ngirim lagi, saya ketemu sama ini loh, sama soalnya udah nggak punya yang lain. Kayaknya gitu Kak. Iya. Desperate dia. Sampai pusing gitu. Ya ampun, ini orang gitu ya, kok sampai gini-gininya amat gitu kan. Sampai sekarang nggak saya baca lagi, Mam. Itu kan terakhir ada yang ngirim lagi foto sama DOH gitu kan. Nggak saya buka lagi. Aja. Oke. Nah, untuk finish strong kan tadi mungkin tadi masa lalu, tapi masa lalu ada pembelajaran ya. Sejarah buat saya bisa jadi pembelajaran kalau kita sebetulnya bisa mampu ya. Dan sebetulnya juga itu pencapaian bukan karena saya yang hebat, tapi memang Allah mampukan gitu ya. Dan di final sprint ini, di finish strong ini, kita juga bisa sama-sama membuat apa yang kita inginkan bisa tercapai. Ya, masih ingat nggak goals kita? Nah, terkadang goalsnya kita juga yang di awal tahun kita tulis, kadang sudah lupa gitu saya. Nah, ini yang harus kita review lagi. Masih ingat nggak goals kita gitu kan? Karena apa sih? Karena sebagian dari otak kita bilang masih yakin nggak nih gitu kan? Bagian lagi ya bisa nggak ya gitu ya. Nah, sebagian lagi iya sih, bagaimana caranya ya. Nah, kalau misalnya tadi si bilang bagaimana caranya untuk finish strong ini, itu ibaratnya kalau kita lihat ya Mam ya, kita otak kiri yang bekerja ya. Nah, kalau keyakinan ya otak kanan. Nah, sebagian besar di kita, boleh nggak kalau misalnya sedang yang pada buka kamera di sini, angkat tangannya. Terserah yang nyaman angkat tangan. Boleh angkat tangan nggak? Iya. Yang lainnya ada yang bisa angkat tangan nggak? Saya pengen lihat. Iya, Pak Andita. Iya. Ada yang angkat tangan lagi nggak?
Nah, ini ada yang 2 tangan keluar. Serakah eta. Ya, nih kebanyakan ya kalau misalnya boleh kita lihat bahwa menandakan itu tangan kanan biasanya ya. Itu menandakan bahwa kita memang dibilangnya kalau di kita namanya kinan, artinya kiri dominan. Kiri dominan itu berarti otak kiri. Otak kiri dominan kan kalau otak itu mengatur seberangnya, jadi nyebrang. Ya. Otak kiri mengatur sebelah kanan. Nah, jadi kalau kirinya dominan atau kinan, dia akan mengangkat tangan yang kanan. Nah, otak kiri kita tahu sendiri bahwa otak kiri itu harus masuk dalam logika. Ya, logikanya bagaimana sih? Masih ingat goals kita nggak mau PC gitu ya. Gimana caranya sekarang udah berapa? Sekarang 200 juta api. Bisa nggak PCC 200 juta api? Nah, otak kiri langsung bilang hitung-hitungannya. 200 juta harus berapa nih untuk dapat PCC? Tinggal 67 hari ngitung mulai itu ya. Tinggal 67 hari lagi. Bisa nggak hitung-hitungnya? Jadi saya sehari harus berapa? Jadi closingannya harus berapa? Saya harus prospek berapa orang? Itu kiri muter terus seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya tadi mungkin yang 2 tadi ngatunya bahwa kiri kanannya Ibu Nasia Nur Cahyani ya, berarti mungkin kiri kanannya seimbang bagus ya. Jadi kalau yang di sebelah kanan itu lebih banyak kepada keyakinan. Yakin bisa, pasti bisa. Nah, memang semuanya harus seimbang, harus sinkron. Tapi si yakinnya ini juga harus kita pergunakan bahwa yakin ini mungkin iman juga ya masuk dalam ranah yang sebelah kanan. Jadi keyakinan yang abstrak yang kita raba, kita ada. Nah, itu sebelah kanan. Nah, ini harus disinkronkan. Jadi jangan sampai PCC yes baru di otaknya mikir bisa enggak ya? Aduh, 1 miliar lagi dari mana? Habis yes gini, bengong gitu kan. Nah, itu pada saat di situ itu istilahnya menggagalkan sendiri keyakinan yang kita punya. Jadi memang harus disinkronkan ya, sehingga sebetulnya ada brain gym yang kita bisa lakukan ya, yang kayak gini yang kayak gini ya. Itu menyeimbangkan antara otak kiri dengan otak kanan bisa masuk ya. Selain juga pemahaman tentang keyakinan sama strateginya seperti apa. Kita yakinkan dengan yang kanannya tambah diyakinkan, yang kirinya diyakinkan, hatinya juga diyakinkan, terus kita bisa jalankan semuanya dibantu dengan yang brain gym seperti ini juga. Ini sangat-sangat membantu untuk memudahkan antara alur kanan dan kirinya menjadi sinkron. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya sih tadi kan ditanya, bagaimana caranya? Bagi saya karena di sini adalah bisnis dunia dan akhirat, maka cara memarketingkannya juga harus marketing bumi dan langit. Yang marketing buminya adalah hal-hal yang kita lakukan. Ya, ada 2 hal yang kita lakukan untuk berikhtiar. Ya, ini adalah ranah kita. Ranah kita istilahnya yang bisa kita lakukan sekarang tanpa mengandalkan orang lain. Ya. Mungkin saya dengan Nisa mulai belajar bagaimana untuk tidak mengandalkan orang lain. Ya, artinya berusaha, ya bukannya saya soali, bukan cuma diberikan pembelajaran dari sekian banyak. Gini Mang, ada cerita beberapa kan hari pada bulan-bulan terakhir ini kami sering WA, sering prospek itu banyak orang untuk bisa mengejar apa yang kami inginkan. Nah, ada yang bukan PHP sih ya, ininya bagus gitu kan, wah ini udah bisa sekian API, wah sekian nyampe ini, nah dalam waktu ini sudah nyampe gitu ya. Itu tadi karena kita mengharapkan ini pasti bisa, ternyata akhirnya PHP ternyata nggak dibalas lagi, ternyata oh terima kasih Jati atas infonya, dan enggak. Penundaan makin banyak. Oh saya salah, saya istilahnya ngandelin cuman kepada orang, mengharap sama orang saja, jadi biar aja tapi mengandalkan sama Allah aja gitu ya. Nah, di marketing bumi ini yang kita lakukan sebagai ikhtiar yang tidak mengandalkan orang juga. Jadi kalau ngandelin orang lain untuk bergerak, kayaknya kita bisa capek sendiri. Jadi apa yang bisa kita lakukan saja berdua dengan Nisa, kita sudah saling pegangan tangan. Yuk kita bisa bikin apa sih yang bisa kita lakukan di marketing bumi adalah selling sama rekrut ya. Mungkin selling untuk hari ini untuk income kita bertambah banyak. Ya, dompetnya jadi tebal ya, untuk ngejar prestasi kita ya. Kalau untuk rekrut selain memperbesar grup ya, untuk income-nya lebih langgeng,
mungkin untuk tahun depan. Tapi saya juga tidak tahu apakah dari rekrutan ini juga ternyata bisa menghasilkan sesuatu yang biasa ya. Kita cuma ranahnya ikhtiar saja. Nah, apa yang kita lakukan saat ini pada saat di 67 hari akhir ini ya, untuk sampai tanggal 31 Desember, kita list nasabah-nasabah lama, kita kelompokkan sesuai dengan premi yang besar. Kita lihat nilai tunainya seberapa gitu ya. Nah, edukasi ulang lagi ya. Tidak semua menggembirakan memang ya, edukasi ulang ternyata ada yang begitu diedukasi ulang malah tutup. Tutupnya sekeluarga 5, padahal itu besar, yaitu sekitar berlima itu sekitar 15 juta ya. Tutup malah gitu kan. Kecewa, iya tadinya kecewa, tapi itu tadi kan kita dengan edukasi ulang tuh berharap buka lagi, top up bertambah lagi gitu kan, dapat KPI lagi gitu kan. Tapi itu keinginan tadi kita mengharap sama orang itu untuk ini ternyata bisa mengecewakan. Udah belajar nggak apa-apa ya. Yang penting ranah kita, ikhtiarnya kita lakukan ya. Nah, perkenalkan program tentang PKKS, tentang Prucinta ya, Prucinta Sejati pun kita juga coba gitu ya. Nah, di sini tentang bagusnya program sakit kritis Pru itu karena gini, kakak saya yang tadi yang kedua yang di Bandung itu ternyata dia kena sakit kritis juga ya, harus dipasang ring, 2 pasang ring. Lalu saya pribadi ya Mam, saya pernah ring juga di 2018 ya, dua ring juga. Terus kakak angkatan di neurolog juga kan. Terus ada agent juga, dia kena stroke juga. Jadi banyak yang ternyata dengan program dari sakit kritis Prudential akhirnya mendapatkan santunan. Ini, kita coba, karena sebetulnya dokter itu kadang suka lupa ya, kerjanya ke sana kemari, kerjanya praktek sana sini. Nggak teratur kadang ya, lupa kalau misalnya dokter juga bisa sakit gitu ya. Saya cuma tinggal cerita bahwa saya pun saya kan tidak merokok gitu kan, tapi kenapa dapat gitu kan ya mungkin kan ya turunan, mungkin ya bisa juga ya. Nah, profesional yang lainnya juga bisa, pengusaha yang punya pinjaman ke bank, which is kalau misalnya pinjaman ke bank itu hanya meninggal saja yang istilahnya malunas, tapi kalau misalnya sakit kritis kan tidak bisa lunas. Saya dokter ngomong begini, saya jadi ingat saya pernah mungkin ucapan saya kalau dokter itu mungkin pasti sebel sama saya sih, terus terang. Kenapa? Dia dokter spesialis jantung. Iya. Tapi serasa tidak akan pernah sakit jantung datang ke saya gitu kan. Jadi saya bilang sama dia, dokter boleh spesialis jantung, tapi penyakit tidak melihat orang mau spesialis apapun bisa kena, saya bilang gitu. Terus saya tinggal. Saya jadi ingat gitu. Iya betul. Ya kan sakit kritis bukan hanya jantung aja ya, bisa aja stroke gitu kan. Mungkin untuk tapi dok, kalau lihat dari probabilitas ya, orang meninggal cuma sekali, cuma probabilitas orang sebelum meninggal itu kan, saya dulu mentor saya bilang 96% orang pasti ke critical illness gitu ya. Apakah menurut dokter setelah pengalaman dari urusan kedokteran ya, pasien apa segala macam, apakah itu 96% itu masuk akal? Masuk akal banget, nah. Dengan nanti mungkin saya di belakangnya ada seperti itu, cuman masuk akal banget, karena gaya hidup kita yang memang sekarang tidak sehat mungkin ya, gitu. Masuk akal banget. Yang ini pun yang tadi terjadi itu mah ya saya ya spesialis saraf, spesialis penyakit dalam. Terus yang Kang Asep itu dia spesialis saraf juga. Terus yang satunya lagi itu spesialis obgyn ya. Terus ada juga perempuan yang obgyn juga, dia kena juga, cuman memang itu mah belum ke cover ya. Jadi spesialis juga meninggal juga, bukan meninggal terkena juga penyakit kritis. Gitu. Ya, itu sih. Sip, lanjut. Sip, ya. Nah, marketing boom yang kedua adalah rekrut ya. Percaya sama Allah bahwa bisnis Prudential sekarang masih tetap ada, memang Allah bikin itu tetap ada dan penuh dengan kebaikan, maka dari itu jangan ragu-ragu ya. Nah,
Dengan Prudential juga harus percaya, karena Prudential selalu berinovasi, selalu berbenah untuk memperbaiki diri. Ya, dari kekurangan-kekurangan selalu diperbaiki lagi. Yang percaya sama leader, otomatis sama diri sendiri juga pastinya. Ya, lalu untuk yang sama program Prudential, saya sendiri ngalamin. Jadi, waktu pas 2018 itu saya kekurangan, ya terus langsung ke Santosa, kata Santosa ini harus dipasang, harus di kateter. Begitu di kateter, dilihat ada yang 100%, ini untung yang bagian kecil yang sudah ada kolateral, jadi nggak apa-apa. Ada 2 lagi, ada 3 lagi berarti ya. Yang satu 70-80%, yang satu 100% tadi, dan yang satunya lagi 50-40%. Nah, 50-40% nggak usah, cuman paling yang ini aja, yang 100% juga nggak bisa karena dapat kolateral, cuman yang si 70-80% ini karena panjang, jadi ringnya 2. Gitu. Ada 2 tempat, jadi ringnya 2 tempat berbeda, jadi ringnya 2. Nah, itu dipasang di sana. Dan alhamdulillahnya karena saya dulu sebenarnya nyesal ya, saya punya CCB itu sejak 2012-an lah gitu ya. Terus? Jadi pada saat itu masih yang asal punya aja, masih kecil-kecilan gitu ya. Saya punya CCB, parent payer ya untuk anak-anak. Tapi alhamdulillah sih ya, total keseluruhan 1 miliar dibayar oleh Prudential. Ya, saya sama program yang ada di Prudential, bahwa Prudential akan bayarkan sesuai dengan janjinya tadi pada saat S dan K-nya terpenuhi. Artinya itu masuknya bukan ke serangan jantung ya, tapi pembuluh aorta? Masuk ke serangan jantung. Oh, masuk ke serangan jantung. Karena kalau saya memang mengalami itu? Iya, jadi serangan jantung, jadi dada yang khas, EKG-nya menunjang, sama waktu pasti CKMB-nya saya naik. Jadi 3 dari 5 sudah ada. Ya. Dan luar biasanya setelah itu 6 bulan saya tidak praktek, 6 bulan saya tidak praktek, tapi income dari Prudential-nya terus jalan, terus masuk. Ya. Dari praktek mungkin saya tidak dapat, tapi dari itunya dapat. Gitu. Ini luar biasanya Prudential ya, Prudential ini kita bisa ngobrolin tadi ya. Ya, ada Proventure. Bisa jadi bahan rekrut dong. Iya, ya. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang, saya mau rekrut siapa lagi ya? Kemarin ini ada Proventure, kita buka job street, ya alhamdulillah ya dari itu program Proventure juga lumayan gitu ya, selalu ada yang kita bisa masukkan dalam tim ya. Kita duplikasi semuanya. Nah, ini sedikit mungkin cerita Mam yang tadi cerita tentang sakit kritis. Ini yang di sebelah sini, kalau untuk yang warna merah ini usia balita ya, itu yang merah itu adalah infeksi. Jadi yang makin ke sini infeksinya itu yang menjadi penyebab kematian, infeksi itu lebih rendah. Yang warna biru ya, ini adalah penyakit kritis. Memang ada penyakit kritis di bayi, memang ada, memang tidak terlalu banyak, dan mulai meningkat di usia 10-14 tahun, ini makin meningkat, Mam. Jadi kalau ditanya 96% meninggal karena sakit kritis, bisa jadi, karena kalau misalnya dilihat, ini pun besar banget gitu, makin ke sana makin ini ada di usia produktif. Dan usia sepuh juga, ini apalagi usia sepuh, fungsi organ makin mulai menurun, banyaklah sakit kritis justru paling besar kejadian ini di usia produktif artinya. Betul, ini usia produktif di sini, Mam. Jadi usia produktif seperti ini yang bisa. Dok, minta maaf ini ngambilnya di mana, Dok? Buat ngunjukin. Ini teh data, data Balit Bangkes Kemenkes, cuman kemarin tuh dari nanti saya kirimin ya, ada ini. Ya, please. Ya. Buat teman-teman jadi bisa supaya orang-orang yang di usia produktif juga bisa aware untuk urusan ini ya. Karena memang karena sakit kritis itu bukan hanya jantung saja. Kalau spesialis jantung jago tentang jantungnya, tapi dia kan tidak tahu tentang stroke-nya kan benar ya. Nah, itu tadi makanya kalau dikasih ke situ semua nanti keluarga gua kumaha atuh. Betul gitu, ya. Itu tadi. Ya, itu padahal ya teman-teman termasuk dekat juga sih ya. Dia Aubjin. Dia sudah di mastektomi sampai mastektomi itu dibuang, payudaranya dibuang sampai ke ini semuanya. Dan biayanya juga mahal. Ya, ini data juga bahwa dari BPJS ya untuk stroke makin lama makin meningkat juga di sini ya 2,56 triliun ya, untuk penyakit jantung
Dari sampai 2018 ada 9,3 triliun, 2021 7,7 triliun. Nah ini mungkin untuk yang di PKKS itu, Mam. Jadi maksudnya kita harus tahu bahwa ada 5-year survival rate, di mana 5 tahun itu untuk sakit kritis, berapa sih yang masih bertahan hidup. Misalnya kanker. Nah, kalau misalnya 5-year survival rate-nya kanker itu biasanya rendah. Jadi dalam 5 tahun biasanya pada meninggal. Gitu. Kalau misalnya jantung mungkin lebih, karena sekarang ininya ada ini ya, ada bypass, ada segala macam. Jadi 5-year survival rate-nya meningkat. Tapi kalau yang kanker, karena ini ya sekarang kan mulai banyak stem cell ya, tapi masih belum tergapai karena harganya luar biasa tadi. Maka untuk kanker 5-year survival rate-nya masih kurang. Nah di sini kalau misalnya yang saya sama Nisa pada saat mengenalkan seperti itu, ya udah uang pertanggungannya setara dengan 5 tahun kebutuhan hidup. Jadi 5 tahunnya dianggapnya aman lah sebelum dia bisa, kalau misalnya survive ya dia bisa aktivitas tinggi. Gitu. Karena memang biayanya mahal banget. Dok, ini yang yang muncul di sini biaya sakit kritis. Oh, ini keseluruhan dari BPJS tahun 2016 untuk stroke mengeluarkan sekian. Iya. Oke. Dari BPJS. Konsultasi dokter 1,2. Ya. Oke. Ini tahun berapa punya nih, Dok? Yang mana, Mam? Kanker 102 sampai 106 juta. Nah. Oh, ini dengan BPJS maksudnya, Dok? Kalau yang BPJS saya nggak dapat, Mam. Kayak ini mah dari yang ini nih, dari yang WHO ini yang 2018 ini. Soalnya kayaknya nggak cukup nih udah sekarang. Sekarang nggak cukup. Nah, terus udah gitu, saya mau tanya nih, karena ada ngomong-ngomong BPJS, ini sudah jam berapa ya? Saya kok keenakan ngobrol ya, udah mau jam 8:30. Saya ada pertanyaan satu yang menggelitik soal BPJS. Apakah benar BPJS itu sekarang sudah tidak seperti dulu? Ada batasan soal obat, ada batasan soal penyakit tertentu yang tidak dibayarkan oleh BPJS? Ya, setahu saya, Mam, kalau di rumah sakit BPJS itu membayarkan hampir semua penyakit yang dirawat. Cuman memang ada plafonnya. Jadi kalau misalnya gini ya, kalau ada inasi bijisnya di misalnya stroke ya, stroke itu kan ada stroke penyumbatan, ada stroke pendarahan. Nah, stroke penyumbatan itu misalnya 1 kali pengobatan itu 3 juta. Jadi all in, dokternya apanya pokoknya harus satu pasien harus 3 juta. Kalau untuk pendarahan lebih rendah lagi, 2 jutaan kalau tidak salah ya. Jadi lebih rendah, itu batasnya seperti itu. Jadi obatnya kalau misalnya tidak ada di katalog BPJS, maka tidak bisa diberikan. Kalau misalnya kalau saya mau diberikan pun harus resep luar. Tapi resep luar juga kita tidak diperbolehkan karena nanti disangkanya bahwa ongkos BPJS tapi harus bayar juga gitu. Jadi ada pembatasan, tidak semua obat itu masuk dalam katalog BPJS, dan juga kalau misalnya ininya ada plafon-plafonnya masing-masing. Jadi kalau misalnya mau besar, misalnya ada stroke cuma 3 juta, tapi kebetulan malangnya dia dapat pneumonia, infeksi paru-paru gitu kan. Jadi dapat infeksi paru-paru, nah itu nambah lagi 2 juta. Kalau misalnya di ICU gara-gara dia sepsis, itu nambah lagi bisa sampai 9 juta. Gitu, Mam. Jadi ada batasan-batasan seperti itu. Oke. Jadi artinya kalau ada batasan kayak begitu, apakah ya, saya nggak tahu nih, kan yang praktek kan dokter Jati. Jadi misalnya gini, kan ada batasan. Ini ternyata biayanya mahal, kan sekarang boleh dibilang alat-alat juga mahal ya. Ya. Yang penting apa dulu nih ya yang harus ditindak. Jadi yang nggak masuk terpaksa tidak ditindak, betul nggak? Ya, jadi Mam kalau kayak gitu susah juga sih ya, karena kayak kemarin gini, mau dipasang ring, mau diablasi, teman ini ablasi jantung, harganya 250 juta. Tapi yang di cover sama BPJS 30 juta. Itu contohnya kayak gitu. Terus diapain jadinya?
sama-sama orangnya lagi ini enggak mau nambahin enggak yang sisanya karena BPJS Kalau enggak saya obras aja bukan ablasi gitu ya. Oh, jadi biasanya kayak begitu ya. Ini soalnya BPJS cuma nanggung ini. Kalau misalnya ini kalian mau apa enggak? Pas dikonsultasiin begitu. ya pasti dikonsultasikan. Ya, Oke. ada beberapa juga yang istilahnya dari BPJS misalnya ya kurang segala macam. Ada yang jadi ke surat tidak mampu ke dinas sosial gitu. Pokoknya jadi dia tidak mampu sehingga itu jadi beban rumah sakit juga. Kasihan rumah sakitnya sih sebetulnya. Oh. Jadi Tapi apakah rumah sakit akan iya? Iya, apanya maksudnya, Mam? Mengiyakan maksudnya ya udahlah jadi beban kita lah gitu. Kalau misalnya ada surat keterangan tidak mampu, iya jadi beban rumah harus. sakit. Iya, harus nerima. Oh, pantesan. Setahu Karena saya yang punya BPJS setiap kali kebanyakan jadi merasa gini, BPJS bayar semua kok, gitu. Ya. Ternyata enggak sih, Mam. Kalau kayak gitu BPJS bayar semua, enggak ada plafonnya. Oke. Nggak bisa bayar semua. Oke. Siap. Lanjut dok, masih panjang? Masih panjang nggak dok? Sampai jam 5 subuh. Nggak, sebentar lagi lah. Nanti saya ikat di kursi ya. Ya, yang kedua marketing boomingnya adalah rekrut ya. Kita tahu bahwa prediksi resesi ekonomi 2023 mulai dimunculkan oleh ini ya, Ibu Sri ya, Bu Sri Mulyani ya. Jadi kita bisa mulai ancang-ancang untuk jadi bahan rekrut kita nanti ya. Lalu kita juga ada dari Shopee PHK massal karyawannya gitu ya. Di Jobs juga ternyata banyak yang wira-wiri untuk mencari pekerjaan gitu kan. Betul. Dan juga kita bisa rekrut nasabah-nasabah kita yang mungkin turun preminya karena kekurangan maksudnya ada kendala di bisnisnya segala macam, kita bisa rekrut ya. Nah, PNS, pengusaha, karyawan, guru, lah marketing semua bisa kita rekrut. Orang yang baru kita kenal aja bisa kita rekrut gitu ya. Nah, lalu tentang dokter umum dan dokter spesialis banyak yang nanya gini, Mam, gimana sih cara ngerekrutnya? Gimana? Betul banget. Betul. Ya. Betul banget. Masih teman-teman juga mau tahu nih. Iya. Ini kalau kita lagi ngomong sama dokter-dokter, kalau misalnya urusan perekrutan, apa sih yang disentil gitu loh? Iya. Jadi satu hal yang pantang disentil adalah tentang income, karena dokter umum, dokter spesialis sama juga kita jangan menggedekan tentang income, itu satu. Terus yang kita sentil adalah waktu, mungkin seperti saya sama waktu dan juga tadi kebebasan tentang ini bisa diturunkan. Ya, alhamdulillah sih sebetulnya ya, Mam. Di grup sebetulnya banyak sebetulnya ya yang kita rekrut dokter umum dan dokter spesialis, cuman memang ada kelebihannya dokter umum, kelebihan seorang dokter itu apa sih? Linknya banyak. Yang kedua, kalau misalnya dia buka untuk pribadi atau untuk keluarganya, dia bisa besar, bisa sampai 5 juta, dan juga persistensinya bisa terus dijaga. Itu bagusnya. Terus kalau sudah klik, mereka itu bisa manajemen waktunya dengan baik. Jadi mana ya? Balik lagi ke situ. Ya, dia bisa manajemen waktunya dengan baik. Dia bisa all out. Tapi seorang dokter itu ada juga kelemahannya. Ya, kelemahannya pada saat dia belum klik, dia akan sangat penuh tantangan buat leadernya untuk memasukkan dia ke dalam sistem. Ya, alasannya adalah apa? Waktu. Iya, biasanya begitu, urusannya sibuk. Betul, sibuk, belum sempat. Ya, nggak mau menyisihkan waktunya. Gengsi untuk mendatangi orang untuk menjadi nasabah. Dan juga ada juga yang istilahnya, kalau di saya juga ada emang yang istilahnya dia mau sekolah dulu. Jadi sudah masuk, begitu kerjanya hanya mau sekolah spesialis karena passionnya jadi spesialis, gitulah. Jadi tantangannya memang seperti itu. Nah, yang di grup kami ya kebanyakan bermasalah dengan sistem. Jadi sulit untuk masuk ke dalam sistem karena waktu tadi jagalah, sekolah lah gitu kan, itu yang jadi sehingga memang padahal potensinya bagus-bagus. Jadi kita punya ya dan sampai sekarang
si polis-polisnya masih tetap aktif meskipun besar-besar. Hmm. Itu sih bagusnya di situ. Ya, jadi memang harus nyari dokter yang memang punya jiwa bisnis, ya, dan juga memang kita harus bisa ngeklikkan klikkan sesuai dengan keinginannya dia. Karena mohon maaf kalau misalnya dokter itu kebanyakan juga yang mungkin pride terhadap profesinya tinggi, ya dia ada rasa itu tadilah ya Mam Taul ya. Dia yang tadi bikin dokter Jati sakit hati. Tapi di sini juga banyak kan, dokter juga banyak ya yang keluarnya memang sudah in mah ya kayak dokter Arifin gitu ya, dokter Prayudi gitu ya, dokter Bandung gitu kan, begitu mereka klik langsung buk gitu kan, luar biasa. Dokter Ivan. Dokter Ivan, iya betul, dokter Ivan juga. Luar biasa. Nah ini recruiting roadmap di kami di Khalifah ya. Mulai dari name listing, disturbing, ya, jadi mengusik mereka gitu kan, terus mempresentasikan trial closing, setelah trial closing oke, masuk ke dalam sistem, kita lakukan personality plus, baik itu pro DNA maupun personality plusnya apa, ya, lalu kita diskusi tentang ininya goalsnya apa, sama why dan tadi tuhumnya tadi gitu kan, baru kita lakukan action. Ya, sehingga kita bisa lakukan proyek 100 dan kategorisasi yang ABCD yang itu tadi ya, lalu kelas inisiasi, di kami ada kelas inisiasi. Terus kita tahu ada rasio lah semuanya ya, bahwa rasionya itu banyak kita lakukan, terseleksinya tidaklah terlalu banyak, tapi yakinlah kalau misalnya itu yang terseleksi itu adalah yang terbaik. Nah, ini mungkin slide 2 terakhir, Mam, tentang marketing langit. Ya. Nah, tadi bumi, sekarang langit. Kan? Yes. Sekarang marketing langit. Ya, ini sebetulnya harus kita lakukan sekarang juga di Finish Strong ini. Baiki ibadah kita dulu. Kita harus tahu bahwa tujuan hidup manusia itu apa sih di dunia, gitu kan? Pengen sukses kan, pengen bahagia, sukses di dunia, masuk surga kan? Semuanya seperti itu, gitu kan? Nah, cuman kita harus tahu yang punya aturan itu siapa, ya? Yang punya aturan kan Allah semuanya ya. Aturan Allah, ya kita deketin Allah dulu. Deketin Allahnya bagaimana? Kita kan masing-masing punya cara beribadahnya sendiri-sendiri ya. Tapi Tuhan kita sama satu gitu kan. Nah, perbaiki ibadah kita dulu, deketin Allahnya dulu, minta sama Allahnya dulu gitu kan. Dan juga jangan salah tujuan. Tujuannya maksudnya salah tujuan gimana? Tujuannya mau Star Club gitu kan. Star Club buat apa? Star Club buat gaya-gayaan, buat nambah income. Star Club buat cuma jalan-jalan doang. Ya, coba kita kaitkan dengan keinginan dari Allah itu apa? Ya, Star Club untuk dapetin income banyak. Karena kalau income banyak, saya bisa berbagi buat banyak orang. Saya bisa asihin untuk anak yatim, saya untuk fakir miskin gitu kan. Itu tujuannya, makin tambah banyak ya kita perbaiki. Kita startup seperti itu untuk tadabur alam bahwa Allah tuh punya negeri yang luas yang perlu kita lihat, perlu kita jabanin ke sana gitu. Nah, perbaiki dulu itu. Jadi jangan salah tujuan dulu ya. Kita ingin di sini sama-sama pasti semuanya juga ya, saya juga Mam di 13 tahun di sekolah Katolik ya, saya kenal bahwa ada kasih gitu ya, saya kenal tentang perpuluhan gitu kan, dan itu semuanya baik semuanya gitu kan. Nah itu tujuannya buat apa sih? Untuk kita dapat pahala kan, untuk dapat hidup dengan baik gitu kan, meninggal nanti surga gitu kan, pasti itu yang kita inginkan gitu kan. Nah, ayo marketing langitnya kita perkuat gitu. Jadi jangan hanya, karena kalau misalnya cuma start club aja mah gampang. Allah bilang kun fayakun udah langsung jadi gitu kan. Cuma kita meminta bahwa Allah memberikan itu buat kita. Jadi kalau misalnya kemarin ini saya sama Nisa sudah berharap wah bakalan dapat banyak gitu ya, begitu nggak jadi. Tadinya Mam hari Sabtu itu mau tanda tangan, anaknya pulang mau tanda tangan untuk pada upgrade semuanya. Ada berapa 5 ya? Ada 5 mau upgrade semuanya. Tapi hari Senin kemarin ternyata dia bilang saya mau tutup semuanya. Gitu. Lalu kita bilang, Bun, salah kita apa ya? Bukan salah terhadap dianya, teman. Ada yang salah nggak dengan kita? Kayaknya ibadah kita ada yang kurang deh. Kayaknya ada yang salah di ibadah kita. Cari di situ. Apa mungkin kesalahannya di situ? Itu yang perlu kita lakukan ya. Dan di 67 hari terakhir ini jangan pakai kalkulator manusia. Susah pakai kalkulator manusia mah. Stres yang ada, bete yang ada ya. Pakai kalkulatornya kalkulator Allah aja.
Ya, kacamatanya kacamata iman tadi ya, kalau di Katolik ya, kita harus pakai kacamata iman semuanya. Ya, jangan pakai kalkulator manusia, kalkulator Allah aja. Caranya gimana? Lakukan yang terbaik. Kadang marketing langit ini adalah 80%. Yang kalau kita lakukan, 80% keinginan kita bisa kita capai dengan marketing langit ini. Jangan tinggalkan justru ya. Dan kadang kita doa di awal. Ya, karena kita kan doa terakhir setelah mengerjakan langsung berdoa gitu ya. Saya belajar dari Jessica. Dari Jessica, Mam. Jessica itu begitu mau keluar prospek ya, dia sama ibunya dulu ya, minta doa restu ya. Terus dia berdoa sama Tuhan gitu kan, mau prospek ke sini segini. Ya, sama ya, Bunda Bilqis juga selalu begitu. Sebelum pergi ke luar untuk prospek, wudhu, sholat duha, sholat hajat, baca Quran, bismillah baru keluar. Saya belajar banyak dari orang-orang hebat tersebut bahwa doa itu di awal, yakin dan tawakal bahwa Allah akan memberikan yang terbaik pada saat kita melakukan pekerjaan apapun itu. Lalu untuk kita mengiringi jalan kita ya. Iya betul. Ya, jadi harusnya kita lakukan dulu itu semuanya. Ya, dan minimal kalau misalnya di kami, memang di Pro Khalifah kita lakukan SDM, sedekah, duha, mengaji. Ya, minimal itu 3 hari itu kita lakukan. Ya, bagus tambahin tahajud, bagus tambahin segala macam silahkan. Ya, tapi kita mencoba marketing langitnya ditambahin lagi, diperkuat lagi di 67 hari terakhir ini, karena pada saat kita memperbaiki marketing langitnya, pada saat kita mengerjakan marketing buminya, tunggu aja, asik. Keajaiban pasti akan terjadi, insya Allah. Ya, dan keajaiban mungkin terjadinya pada saat akhir-akhir. Jadi jangan sampai putus asa. Yakin aja. Otak kanannya gedein. Yakin aja. Yakin kalau kita semuanya ini yang terbaik ya, kalau di buku itu kan law of attraction ya, kalau kita sudah yakin itu akan ketarik semuanya. Nah, kita tinggal yakin aja, jangan sampai kita menggagalkan doa dengan bener nggak ya, langsung di cancel aja doanya gitu ya. Jadi yakin dulu ya. Dan ya, ini slide saya yang terakhir, ada sepasang bidadari yang kadang kita lupakan ya. Sepasang bidadari itu adalah istri atau suami kita dan orang tua kita. Itu istilahnya dua sayap kita untuk bisa terbang ya. Pada saat hubungan kita baik dengan istri atau suami, hubungan kita baik dengan bapak dengan orang tua, maka itu akan semua mempermudah jalan untuk kita naik melejit ke atas. Ya, ini mungkin sharing dari saya, Mam. Kita ingin semuanya lakukan yang terbaik, menjadi yang terbaik. Biarkan Allah yang menjadi ranah Allah untuk yang menyelesaikan buat kita semuanya. Betul. Ya, teman-teman, terima kasih banyak, Dok. Hari ini banyak pelajaran yang pada saat kita mengejar sesuatu, jangan lupakan bahwa itu harus diawali dengan restu dari Allah, ya. Segala sesuatu tadi di awal sebenarnya saya udah seneng banget tuh, Dokter Jati nyalain lagunya Mission Impossible. Teman-teman, remember, nggak ada sesuatu pun yang dibilangin impossible ya. Jadi itu bisa berubah menjadi possible ya. Film Mission Impossible itu juga kan biarpun kita tahu itu rekayasa, tapi itu mengajarkan sesuatu bahwa bisa menjadi mungkin ya. Teman-teman, ini luar biasa banget. Kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Sekali lagi saya ngomong itu, biarlah Tuhan yang menentukan ya. Kalau kita sudah mengerjakan dengan maksimal apa yang kita mau, pasti Tuhan tidak tutup mata. Saya percaya itu ya. Baik, Mam Chen, boleh tampilkan sertifikat? Oke, Dokter Jati, ini hari kayaknya nggak ada pertanyaan nih, infeksi otak. Ya. Tapi nanya ini di cover apa enggak? Agak ngambang pertanyaannya. Kayaknya ini ya, saya lewatin aja ya. Dokter Jati, terima kasih banyak atas sharingnya, pengalamannya semua. Sukses selalu atas nama Dewan dari Komunikasi Sehat KPM. Ibu, saya sebut yang laki-laki dulu, Om Beben, terus Om Willy, Om Dodi, Om Yoni, kemudian yang perempuannya Lani, saya, Ibu Anastasia dan Mary Chen mengucapkan terima kasih banget
jangan bosan nanti kalau dipanggil-panggil lagi, Insya khususnya Allah. mungkin Terima kita kasih, Bang mungkin Bas. lain kali kita ngomong soal apa sih Neo itu penyakit syaraf ya. Ya. Dr. Jati, terima kasih. Sama-sama, Oke. Mbak Ben. Sehat selalu, Om Lili, sukses terima kasih. buat timnya Om juga. Sian. Salam Ya, buat Nisa. amin, amin. Oke, Om Lani. Terima thank kasih you banget banyak. teman-teman. Terima kasih Ini dong. kita mau foto atau bagaimana Sukses nih? selalu. Ada yang mau fotoin? Foto. Oh, ada yang teriak foto. Betul. Ya, ayo foto. Ya Siap. boleh tolong difotoin. Terima kasih Dr. Jati, hampir 500 orang yang hadir Pak. Punya Dr. keren. Jati. Yang Siap. fotoin siapa Terima nih? kasih, Mbak Ben. Halo. Udah cepretnya. Oh udah. Om Ben ya? Ya. Oke. Oke, terima Udah kasih semua, Om Ben? dokter. Thank you Oke. semuanya. Thank you. Thank you Terima kasih Dokter banyak. Jati. Percaya. Oke teman-teman. Om Dodi, Sampai di Om sini. Lili, Om Yes. Dioni. Yes. Oke kita tutup dulu ya. Oke semua, terima kasih. Teman-teman Minggu terima depan kasih kita banyak. ketemu ya, Kita ketemu lagi minggu depan Siap. dengan pembicara yang berbeda. Oke, Luar selamat biasa. pagi, salam Terima sukses kasih, buat Mbak semuanya. Mbak Lili, terima kasih. Thank you banget. Terima Thank you kasih. banget. Thank you. Izin live. Yes. Makasih, nuhun pisan. Yes. Oke, teman-teman. Saya Liv ya. Thank you.